Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Julita, NIM 212222003. Baiklah, hari ini saya akan melakukan pengkajian pada remaja putri tentang kesehatan reproduksinya. Langsung saja pada tahap pertama, yaitu tahap preinteraksi. Yang pertama, saya sebagai bidan akan bertemu dengan klien saya bernama Naswa, remaja putri berusia 15 tahun. Sebelumnya bidan dan klien telah menyepakati pertemuan, yaitu pada jam 10 pagi di klinik bidan. Klien remaja putri Naswa datang ke klinik bidan yaitu dengan keluhan menstruasinya sudah 2 siklus belakang ini headnya sedikit. Jadi di sini saya sebagai bidan akan menyiapkan pengkajian terhadap remaja putri Nona Naswa. Sebagai bahan pendukung dalam pengkajian saya sudah menyiapkan format pengkajian pada kesehatan reproduksi remaja sesuai dengan kebutuhan klien. Selanjutnya, sebagai tambahan, saya juga telah memeriksakan beberapa alat untuk melakukan pemeriksaan fisik, diantaranya yaitu tensimeter untuk mengukur tekanan darah, stopwatch untuk mengukur nadi, kemudian termometer untuk mengukur suhu, timbangan untuk mengukur berat badan, serta meteran untuk mengukur tinggi badan. Saya juga telah menyiapkan ruangan pertemuan yang bersih, nyaman, dan aman. Selanjutnya, meja dan tempat duduk yang nyaman, ruangan yang tertutup untuk menjaga privasi klien. Sebelum bertemu pasien, saya sudah mencuci tangan 6 langkah. Kemudian saya siap untuk bertemu pasien. Waalaikumsalam. Ya. Naswa ya yang janjian sama Ibu jam 10 tadi? Benar, Bu. Oh iya, silakan masuk Naswa. Mari, silakan duduk Naswa. Baik, Bu. Oh iya, Naswa tadi kesini sama siapa? Sama motor, Bu. Sama motor. Sendirian? Iya, Oh, baiklah. Aman ke di jalan? aman, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Oh iya, perkenalkan, nama saya Bidan Dela yang bertugas pada siang hari ini dari jam 8 sampai jam 18. Terima kasih sebelumnya Naswa sudah datang ke klinik saya. Iya, sama-sama, Bu. Terima kasih juga telah menerima saya di klinik ini. Iya, sama-sama Naswa. Tadi di telepon Naswa bilang mau berkonsultasi tentang menstruasinya ya? Iya, benar, Bu. Saya mau berkonsultasi tentang menstruasi saya. Sudah 2 bulan ini darah haid saya sedikit. Apakah itu tidak masalah, Bu? Oh, berarti darah headnya sedikit ya? Tapi head sebelumnya yang sebelum 2 bulan belakang ini apakah normal? Menstruasi sebelumnya alhamdulillah teratur, Bu. Cuman 2 bulan yang ini sudah tidak teratur lagi. Darah yang keluar sedikit. Namun 1 hari pun sudah selesai. Oh, begitu. Head pertama Naswa umur berapa ya kemarin? Haid pertamanya kalau nggak salah umur 14, Bu. Umur 14. Sekarang umur Naswa berapa? Sekarang umur Naswa 15, Bu. Udah 1 tahun ya Naswa head. Yang 1 tahun ini apakah rutin tiap bulannya Naswa? Alhamdulillah rutin, Bu. Oke, baiklah Dek Naswa, saya tahan dulu ya jawabannya. Sebelum kita mulai konsultasinya, saya mau buat pernyataan persetujuan dulu. Ini gunanya bahwasanya Naswa bersedia saya lakukan pemeriksaan fisik dan sekitar pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan. Nanti saya tanya tentang pengetahuan Naswa, tentang remaja, tentang menstruasi, kegiatan Naswa sehari-hari. Nanti ditambah juga ada pemeriksaan fisik seperti ukur tensi, berat badan, tinggi badan, akan memakan waktu sekitar 20-30 menit. Bagaimana Naswa, bersediakah? Baik, saya bersedia, Bu.
Oke, kalau begitu Naswa tanda tangan dulu ya persetujuan ini. Silahkan tanda tangan di sini ya, yang di bawah. Baik, Bu. Terima kasih ya Naswa sudah tanda tangani surat ini. Sebelum kita mulai, saya mau tutup tirainya dulu ya. Iya, Bu. Oke, sebentar ya. Kita langsung saja ya Naswa. Yang pertama-tama kita masuk pada tahap tanya jawab. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya mau ajukan kepada Naswa. Baik, Bu. Oke, baiklah Naswa. Di sini saya mau bertanya tentang identitas Naswa dulu ya, tentang identitas keluarga dan diri Naswa. Nama lengkap Naswa siapa ya? Naswa Vivi Azula Putri, Bu. Oke. Nama panggilan, Naswa tempat tanggal lahir Naswa, Teluk Selatan. usia sekarang 15 tahun ya. Iya, Bu. Keturunan Minang atau Jawa atau apa? Minang. Minang, orang tua Minang ya. Iya. Sekolah di mana? MTSN 1 Teluk Selatan. TSN 1. Kelas berapa Naswa? Kelas 9. 9. Oke. Alamat tempat tinggal? Budak dulu. Budak Lolo, Solo Selatan ya. Iya. Ayah namanya siapa? Andre. Pak Andre. Usia Bapak? Ya. 34. Oh, 34. Iya. 34 ya. Islam ya berarti. Iya. Orang Minang juga. Iya. Pendidikan terakhir orang tua sarjana. Iya. Pekerjaan, Karyawan swasta. alamat sama ya. Iya. Nama ibu, Rizna. umur ibu berapa? 35. Alamat alamat sama ya. Iya. Minang juga ya Naswa. Iya. Pendidikan terakhir ibu Naswa. S1. Pekerjaan. PNS. Oke, baiklah. Naswa ada berapa orang? 2. Punya kakak? Tidak. Tidak. Berarti Naswa anak pertama. Iya. Anak pertama. Yang nomor 2 namanya siapa? Lauren. Umur berapa? Ulang tahun. Kelas berapa sekarang adiknya? Kelas 3. Kelas 3, berarti 9 atau 10 ya. Iya. Ketiga ini namanya siapa? Fatih. Fatih. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Yang kedua tadi perempuan ya. Iya. Umur berapa yang Fatih ini Naswa? 11 bulan. Adik kandung ya. Iya. Jadi keluhan utama Naswa yang sekarang yang menstruasinya sedikit tadi ya. Iya. Selain itu ada keluhan lain? Enggak. Oke, tidak ada, berarti hanya headnya sedikit ya. Sudah 2 bulan ini. Iya. Oke. Nyeri saat menstruasi? Tidak. Tidak. Berarti yang remaja di keluarga Naswa cuma Naswa satu-satunya ya. Iya. Adik Naswa yang nomor 2 masih 9 tahun, berarti kan masih anak-anak. Berarti Naswa sekarang 15 tahun yang remaja di keluarganya. Oke, perempuan ya. Naswa jenis kelaminnya. Naswa sudah menstruasi ya. Sudah. Pertama kali menstruasinya tadi umur 14 tahun ya. 14. 14 tahun, baiklah. Biasanya yang sebelum 2 bulan ini teratur nggak setiap bulan datang menstruasinya Naswa? Teratur. Oke, teratur. Biasanya dalam sebulan itu kan menstruasi, berapa hari biasanya Naswa menstruasinya? 6 sampai 7 hari. 6 sampai 7 hari. Sekali sebulan ya, rutin. Iya. Oke. Keluhan menstruasi tidak ada ya? Tidak. Pernah nyeri saat haid? Tidak. Tidak. Oke, berarti aman ya yang sebelum ini. Tahu nggak tentang apa itu pubertas, Naswa? Pokoknya tahu pubertas gitu. Tahu nggak? Tahu. Tahu. Naswa tahu pubertas dari mana? Dari keluarga, dari internet, dari teman, atau dari sekolah? Internet. Dari internet. Oke. Adakah keluarga menjelaskan tentang pubertas sama Naswa secara langsung? Ada. Ada. Oke. Apakah Naswa setuju dengan pernikahan dini? Tidak. Tidak. Oke. Kenapa tidak setuju dengan pernikahan dini?
Apakah Naswa malu dilarang orang tua atau bagaimana? Malu ya, dilarang orang tua juga pasti ya. Apakah Naswa tahu tentang penyakit menular seksual? Tahu. Contohnya apa? HIV. Oke. Tahu dari mana Naswa tentang HIV? Dari sekolah, rumah sakit, dari teman, atau dari internet, dari berita? Rumah sakit. Dari rumah sakit. Emang pernah ke rumah sakit Naswa? Pernah. Dirawat atau bagaimana? Ngejenguk orang sakit. Orang sakit. Berarti ada melihat tulisan HIV/AIDS ya, kayak di brosur yang terpampang di rumah sakit. Oke. Apakah tahu cara pencegahan dari HIV, Naswa, atau penyakit menular seksual lainnya? Enggak. Tidak. Oke, baiklah. Lanjutnya kita masuk kepada riwayat kesehatan Naswa ya. Oke, Naswa waktu kecilnya pernah sakit tidak? Pernah. Pernah. Biasanya sakit apa? Demam. Demam. Selain demam ada? Enggak. Biasanya berapa lama demam Naswa? 2 sampai 3 hari. 2 sampai 3 hari ya. Iya. Pernah dirawat tak Naswa di rumah sakit? Enggak. Tidak. Atau di puskesmas? Enggak. Tidak pernah. Oke. Pernahkah Naswa mengkonsumsi obat rutin dari dokter Tidak. yang diminum per hari? Tidak. Tidak ya. Apakah Naswa pernah dioperasi? Tidak. Tidak. Apakah Naswa pernah memiliki riwayat alergi seperti makan susu, makan telur, atau makan ikan, lalu gatal-gatal badannya? Pernah tidak? Enggak. Tidak. Oke. Apakah Naswa pernah mengalami kecelakaan atau jatuh? Pernah. Pernah. Oke. Jika pernah, kecelakaan apa yang Naswa alami? Jatuh dari sepeda. Dari sepeda. Oke. Berapa kali? 1 kali. 1 kali. Oke. Pernah dirawat tidak setelah Naswa jatuh dari sepeda itu? Tidak. Tidak sampai dirawat di rumah sakit ya. Tidak. Kemudian imunisasi waktu kecil Naswa dapat imunisasi nggak kata orang tuanya? Dapat. Dapat. Lengkap kata mamanya? Lengkap. Lengkap. Oke. Apakah pernah mendapat imunisasi tambahan di sekolah? Pernah. Pernah. Lengkap. Lengkap. Oke. Berarti tidak disuntik ya di sekolah. Kalau ada program berarti Naswa selalu disuntik ya sama bidannya yang datang ke sekolah. Iya. Imunisasi tambahan selain yang di sekolah ada? Ada. Seperti apa? COVID, pernah vaksin COVID? Pernah. Pernah. Berapa kali? 2 kali. Nama vaksinnya apa kemarin? Sinovac kah? Iya. Moderna? Sinovac ya. Iya. Berarti 2 kali ya. Iya. Oke. Kemudian Naswa tinggal sama siapa di rumah? Sama orang tua, sama saudara? Orang tua. Sama orang tua ya, ibu dan bapak ya di rumah. Iya. Kalau di dalam rumah itu siapa aja yang ada di rumahnya Naswa? Mama, papa, kakek, nenek, Terus? paman, adik. Oke, adik ya. Iya. Di satu rumah ya sama kakek neneknya. Iya. Oke. Bagaimana Mama Naswa di rumah? Apakah otoriter kah atau demokratis? Maksudnya otoriter ini pokoknya suka melarang-larang, misalnya nggak boleh kesini gitu, harus izin dulu sama orang tua, atau Naswa boleh ke sana asalkan Naswa jaga diri, atau bagaimana orang tua Naswa di rumah? Demokratis. Berarti kan tidak selalu dilarang-larang, penting kan izin ya. Iya. Berarti tidak terlalu mengekang ya Naswa ya orang tuanya. Jumlah bersaudara berapa orang? 2. 2 orang saudaranya ya. Iya. Ditambah Naswa berarti 3 ya. Iya. Oke, bagaimana dengan hubungan Naswa dengan orang tua dan adik-adiknya di rumah? Apakah sering bertengkar atau mana-mana aja atau baik-baik saja? Baik-baik saja. Oke. Biasanya Naswa kalau ada masalah cenderung menceritakan sama mama atau sama papa? Mama. Sama mama ya. Tapi lebih dekat sama mama. Oke.
Apakah dalam keluarga Naswa ada ditanamkan budaya tertentu nggak kepada Naswa? Enggak. Enggak ya. Di biasa aja ya Naswa ya, tidak harus kayak gini ya. Iya. Naswa memiliki teman nggak biasanya kalau main, ada teman nggak? Iya. Ada ya. Bagaimana Naswa hubungan Naswa dengan teman-teman yang lain? Baik. Baik, tidak ada masalah ya. Tidak. Kalau di sekolah ada punya kelompok nggak? Misalnya ada berempat orang kayak geng-geng gitu. Ada Ada ya. Berapa orang biasanya Naswa? 4 orang. 4 orang ya. Naswa ada ikut kegiatan sosial tidak? Ada Ikut apa itu Naswa? OSIS. OSIS ya. Oh berarti jadi Naswa ikut anggota OSIS. Iya. Kalau dalam belajar Naswa ada masalah tidak dalam pelajarannya? Tidak. Enggak ya. Berarti nilai selama ini baik ya. Iya. Tidak ada yang merah gitu ya istilahnya. Ada masalah dengan teman sekolah? Tidak. Ada bertengkar gitu? Tidak. Enggak ya. Ada masalah dengan guru pernah? Tidak. Tidak ya. Kalau di sekolah apa kegiatan ekstrakurikulernya Naswa ikuti? Silat. Pencak silat. Iya. Oke, berarti hebat ya ikut pencak silat. Biasanya perempuan jarang yang ikut pencak silat. Oke lah. Baiklah. Kalau Naswa biasanya pembawaannya bagaimana dalam berbicara? Santai atau tergesa-gesa atau terburu-buru atau bagaimana Naswa biasanya kalau Santai. santai aja ya? Tidak perlu buru-buru. Naswa biasanya memiliki waktu tidak atau kalau libur ada main nggak? Ada Ada ya. Lagi santai apa kegiatannya, rekreasinya kemana gitu? jalan-jalan sore. Jalan-jalan sore. Dengan siapa biasanya jalan-jalan sore Naswa? Sahabat. Sahabat. Namanya siapa? Jihan. Jihan. Oke. Naswa hobi apa biasanya? Di sehari-hari suka main game kah? Main musik? Baca? Atau apa? Game. Main game. Oke. Game di HP. Iya. Game apa itu? PUBG. Oh, oke. Tidak apa-apa. Yang penting tidak mengganggu pelajaran. Biasanya berapa lama Naswa main game dalam sehari? Sekitar 1 jam. 1 jam lah ya. Tidak masalah. Penting sekolahnya lancar. Oke. Kalau Naswa sudah biasa tidak dalam mengambil keputusan sendiri atau harus dari arahan orang tua dulu, ini nggak boleh, atau Naswa udah bisa menentukan ini, Naswa bisa nih melakukannya gitu, berarti udah bisa ya. Berarti tanpa harus diperintah orang tua dulu, Naswa sudah bisa ya mengambil keputusan sendiri. Oke. Apakah Naswa sudah bisa menentukan, oh ini hal yang penting nih untuk Naswa, ini yang tidak penting? Apakah bisa? Sudah bisa ya. Baiklah. Apakah Naswa memiliki teman dekat, perempuan atau laki-laki? Ada. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Perempuan ya. Yang Jihan tadi ya. Iya. Bagaimana keadaan lingkungan di sekitar rumah Naswa? Keadaannya gitu, bersih, nyaman, atau ada tempat sampah atau kotor atau bagaimana, atau bising gitu? Bersih ya, tidak tentram dan nyaman ya, tidak ada gangguan di sekitar gitu kan. Kondisi di rumah bagaimana? Nyaman. Lingkungannya nyaman ya. Iya. Hubungan dengan tetangga bagaimana, ada masalah tidak? Tidak. Tidak ya. Budaya yang ada di sekitar rumah, budaya apa? Minang ya. Iya. Berarti di sekitar rumah Naswa tuh orang Minang rata-rata ya, tidak ada yang lain ya. Iya. Dekat rumah ada tempat hiburan nggak untuk pergi bermain gitu? Ada. Ada. Di mana itu Naswa? Di menara itu. Di Menara Songket. Iya. Oke. Kalau di rumah Naswa biasanya suka di mana? Di kamar, di ruang tamu, di dapur. Biasanya favoritnya di mana gitu menghabiskan waktu? Di kamar. Di kamar ya. Bisa sambil tiduran. Naswa pernah merokok? Tidak. Tidak. Bagus.
pernah menggunakan narkotika? Tidak. Tidak. Baiklah. Berapa kali Naswa makan dalam sehari? 2 kali. 2 kali. Kalau minumnya berapa kali sehari? 7 sampai 18. Oke. Kalau makan biasanya porsinya sedangkah, sedikit atau banyak gitu? Sedang. Sedang ya. Kalau tidurnya bagaimana? Tidur siang jam berapa biasanya? Sekitar jam setengah 2. Oh, berarti ada tidur siang ya? Ada. Berapa jam biasanya Naswa tidur siang? 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam ya. Kalau tidur malam jam berapa biasanya Naswa? Jam 9. Jam 9. Berarti bangun jam berapa? Jam 6. 6 pagi ya. Berarti sekitar 8-9 jaman lah ya. Iya. Berarti tidak ada masalah ya dengan tidur ya. Kalau Naswa biasanya luang gitu atau lagi libur minggu, biasanya kegiatannya apa gitu kalau lagi libur? Main handphone kah atau tiduran atau nonton biasanya? Nonton ya. Main handphone? Iya juga. Iya juga ya. Main handphone dan nonton. Oke. Mandinya berapa kali sehari Naswa? 2 sampai 3 kali. Wih, 3 kali. Kadang Kadang 3 kali ya, Iya. berkeringat ya. Iya. Oke, bagus. Nah, kalau keramas berapa kali sehari? 1 kali. 1 kali. Buang air besarnya lancar tidak dalam sehari? Lancar. Berapa kali sehari Naswa? 1 kali. 1 kali. Buang air kecilnya berapa kali? Sering atau biasa aja atau jarang? Biasa aja. Biasa aja. 6 sampai 7 kali ada? Ada. Ada sekitar itulah ya. Iya. Kemudian kalau saat BAB atau BAK itu biasanya Naswa ada kegiatan lain nggak? Misalnya kan ada tuh orang yang lagi buang air besar dia main handphone. Tidak ya? Tidak ada ya. Oke, baik Naswa, terima kasih ya. Sudah selesai tahap pertanyaannya. Sekarang kita masuk pada tahap pemeriksaan fisik. Oke, baiklah. Kita timbang berat badan dulu ya. Iya. Oke. Ayo Naswa, timbang berat badannya di sini dulu ya. Oh, 50 kilo ya berat badannya. Oke, sekarang tinggi badan ya. Diri ke sini. Lurus terus. Tengah. Oke. 156. Oke, sekarang Naswa silahkan duduk di atas tempat tidur dulu. Oke. Kita akan melakukan pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki. Maaf sebelumnya saya buka dulu jilbabnya ya. Baik. Boleh. Oke, rambutnya aman ya, tidak ada ketombe, rambutnya tidak lepek juga. Gatal nggak kulit kepalanya? Tidak. Nggak ada keluhan lain? Enggak. Oke, lihat aja. Maaf ya, dari ke atas. Oke, aman. Coba lihat matanya ke atas. Oke, tidak pucat ya. Matanya juga tidak kuning. Kemudian oke, bagus, ada sekatnya bagus. Coba buka mulutnya Naswa. Oke, aman, tidak ada bolong, tidak ada karies. Bagus. Oke, maaf, saya buka mau lihat lehernya ya. Iya. Oke, tidak ada benjolan ya, aman ya, tidak ada bengkak juga. Telinganya maaf ya, saya lihat dulu ya. Iya. Oke, aman ya. Kiri kanan aman. Oke. Sekarang silahkan Naswa tiduran dulu ya. Iya. Di sini kepalanya. Oke, baiklah. Maaf ditaruh dulu handphonenya ya Naswa. Maaf ya, saya tutup dulu ya. Oke, maaf saya mau periksa payudaranya. Maaf ya Naswa ya. Oke. Oke, tidak ada masalah, aman. Oke, perutnya juga aman. Maaf ya, saya lihat dulu ya. Maaf ya. Iya. Aman. Baik. Boleh silahkan duduk. Oke, baik. Sekarang saya mau pensi Naswa dulu ya.
ukur nadinya dulu ya. Oke, nadinya 78. Bagus. Oke. Sekarang saya mau ukur suhu dulu ya. Bentar ya. Oke. Bagus, 36,5. Oke, Mike. Silahkan duduk dulu, Naswa. Saya cuci tangan dulu ya. Ya. Oke. Udah, cuci tangan 6 langkah. Oke, Naswa. Tadi kan kita udah melakukan pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki, terus berat badan, timbang ukur tinggi badan, nadi, tensi, suhu, pernafasan, dan beberapa pertanyaan tadi ya yang saya tanya jawab tadi. Di sini tidak ada masalah yang maksudnya yang perlu diwaspadai. Semua hasil pemeriksaan dalam batas normal. Namun tadi Naswa mengeluhkan headnya sudah 2 bulan terakhir ini sedikit ya. Iya, Bu. Itu tidak masalah, Naswa. Oke, di sini saya jelaskan dulu ya. Naswa kan sekarang remaja, umurnya 15 tahun. Kan sekarang sekolah juga. Di sekolah pasti banyak pekerjaan atau tugas yang dari guru berikan kan. Apalagi sekarang udah kelas berapa? Kelas 3? Kelas 3 SMP. Berarti kan udah mau tamat, berarti kan pekerjaan numpuk, banyak tugas, mau tamat juga, mau UN juga. Berarti kan banyak pikiran Naswanya, belum lagi sekolah full dari pagi sampai sore kan. Pasti menjadikan beban bagi Naswa, stres lah ya, pasti kan. Ada stresnya. Terus makannya kan tadi alhamdulillah normal, tidurnya juga normal, cuma mungkin ini faktor stres Naswa. Olahraga gimana? Ada berapa kali seminggu? 2 kali sampai 3 kali seminggu gitu. Olahraga apa tuh biasanya Naswa? Jogging. Oke, bagus. Cuman ya mungkin berarti olahraganya baik. Tapi keluhannya di sini mungkin beban stres. Kalau remaja itu kan stres tuh. Jadi berpengaruh pada pikirannya. Nanti di pikirannya itu akan berpengaruh kepada hormonnya. Kan remaja itu lagi masa pertumbuhan. Jadi menstruasi kita itu dipengaruhi oleh hormon, dan stres kita juga pun dipengaruhi oleh hormon. Jadi kalau kita stres, hormon kita tidak bagus, tidak seimbang, tidak stabil, maka dia akan mempengaruhi menstruasi juga. Nah, jadi tidak perlu khawatir Naswa, tinggal Naswa hanya memperbaiki aktivitas Naswa ya, terus sama pikiran Naswa. Naswa tidak boleh stres, pokoknya kerjakan saja pekerjaan sekolah. Orang bisa, Naswa pun pasti bisa. Tidak usah cemas, pasti akan selesai pada waktunya. Jangan dijadikan beban yang terlalu berat sehingga Naswa stres dan menyebabkan menstruasi Naswa tidak lancar, seperti headnya sedikit gitu. Namun beberapa orang ada juga karena dia stres headnya banyak, ada juga yang sedikit, ada juga yang datangnya telat. Tidak masalah, itu masih normal pada usia remaja pada saat ini. Kemudian Naswa jangan sampai telat makan ya. Nutrisi itu sangat penting. Pasti di sekolahnya Naswa sering makan yang instan ya, kayak mie ya. Mie, minum-minuman kaleng gitu, kayak yang pemanis-pemanis buatan. Nah, itu tidak bagus Naswa untuk pertumbuhan remaja. Remaja itu harusnya dia tuh makannya yang sehat. Kan nanti remaja itu lagi pertumbuhan tuh organ reproduksinya, kan dia sudah mulai menstruasi, sudah mulai tumbuh payudaranya, panggulnya udah mulai membesar. Itu namanya udah masuk fase remaja yang ciri pertumbuhan seks sekundernya ditandai dengan perubahan tadi. Makanya remaja itu harus
makan makanan yang bergizi kayak tinggi protein, tinggi vitamin seperti sayur, buah. Kurangi makan yang banyak lemak, yang serba instan, yang ada pengawetnya. Terus tidur Naswa kan sudah bagus tadi tuh, tidak ada keluhan. Naswa juga tidak telat tidur. Kemudian olahraganya di kombinasikan lagi, jangan hanya jogging aja, bisanya ikut kayak aerobik atau yoga atau zumba, kan itu lebih energik. Jadi kalau remaja yang geraknya lebih aktif, maka organ-organ dia itu pun ikut aktif juga, jadi tidak kaku. Jadi menstruasinya otomatis lancar gitu. Terus kemudian tadi olahraga sudah, makan sudah, terus istirahat sudah. Kemudian ya stres tadi lagi, pokoknya jangan sampai stres. Kalau Naswa udah lelah beraktivitas sehari, udah lelah dengan tugas-tugas sekolahnya, Naswa harus cari kesibukan, cari hiburan, misalnya nonton TV atau membaca, jadi teralihkan stresnya. Oke, bagaimana Naswa? Sudah paham dengan yang Ibu jelaskan tadi? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu mau bertanya kepada Naswa tentang apa yang Ibu terangkan tadi ya. Iya. Jadi remaja itu harus memiliki aktivitas yang bermanfaat dan aktivitas yang baik untuk kesehatannya. Salah satunya apa tadi Naswa yang Ibu sebutkan tadi? Olahraganya harus bervariasi. Nah, tidak hanya jalan, tidak hanya jogging, berarti bisa ikut zumba, pokoknya yang banyak gerak fisiknya, jadi tubuh Naswa tidak kaku. Dan kalau tubuhnya aktif, otomatis peredaran darahnya lancar dan menstruasinya juga lancar gitu. Terus apa lagi? Tadi olahraga, terus makan yang teratur dan bergizi. Bergizinya itu banyak sayuran, karbohidratnya ada, vitaminnya ada, buahnya ada. Sedikitkan atau hindari kalau bisa makanan yang instan ya, seperti mie atau yang manis-manis, yang snack-snack itu yang ada penyedap rasanya itu, terus minuman kaleng gitu. Hindari ya kalau bisa, itu akan baik untuk kesehatan reproduksi remajanya Naswa. Soalnya kan Naswa lagi dalam masa pertumbuhan, jadi apapun yang Naswa makan itu harus makanan yang bagus supaya nanti dewasanya Naswa juga bagus organ-organ yang ada di dalam tubuhnya Naswa. Oke, kemudian tidurnya tidak masalah ya. Oke, berarti dari keseluruhan Naswa sudah mengerti ya dengan penjelasan yang Ibu berikan. Oke, baiklah. Di sini Ibu tidak ada memberikan obat apapun karena keluhan Naswa yang Naswa keluhkan itu masih dalam batas normal. Cuman bisa Naswa kendalikan dengan yang Ibu katakan tadi, istirahat teratur, cari kesibukan yang positif, yang bermanfaat, jangan stres, makan yang bergizi, olahraga dan sebagainya. Nanti untuk sekedar evaluasi dan masukan kepada Naswa supaya Naswa menerapkan apa yang Ibu katakan tadi di rumah nanti ya. Sebulan lagi saat Naswa sudah menstruasi, Naswa kesini lagi ya, kita evaluasi apakah haid Naswa masih sedikit atau bagaimana gitu, ataukah dengan yang Naswa terapkan berdasarkan yang Ibu bilang tadi akan merubah siklus menstruasi Naswa udah menjadi lancar atau tidak gitu. Jadi kita evaluasi lagi ya masalahnya Naswa. Oke, Naswa, apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak. Berarti sudah jelas semua ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup dulu pertemuan kita pada hari ini. Ibu minta maaf kalau ada salah dalam penyampaian dan pengucapan. Terima kasih Naswa sudah berkunjung.
kita akhiri pertemuan kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Oke. Berarti Naswa kesini tadi sendirian ya? Iya. Oke, antar ya ke depan ya. Oke, Naswa. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama Naswa. Ya, hati-hati di jalan.